Halo, kembali lagi bersama gua Reza Dwi Kurniawan. Kali ini gua akan membedah buku terbitan yang kedua saya sendiri, yaitu buku Lapar di Atas Tanah Sendiri. Dan hari ini saya ingin mengajak kalian menyelami isi buku ini, tujuan saya dalam menulisnya, serta alasan mengapa karya ini lahir dari pemikiran dan keresahan yang saya miliki. Yang pertama, buku ini bukan sekedar dari kumpulan kata, melainkan refleksi dan realitas yang saya lihat dan rasakan. Lapar di Atas Tanah Sendiri ini lahir dari keresahan saya terhadap ironi kehidupan masyarakat yang tinggal di tanah yang begitu subur dan kaya akan sumber daya alam, tapi masih berjuang untuk bertahan hidup. Saya melihat ketimpangan sosial, kemiskinan secara struktural, serta ketidakadilan ekonomi yang terus terjadi. Saya sempat bertanya-tanya sebelum menulis buku ini, mengapa di negeri yang subur, rakyatnya masih banyak yang lapar? Dari pertanyaan itulah saya mencoba untuk menyusun narasi yang tidak hanya berbicara tentang data dan fakta, tetapi juga menggambarkan pengalaman, kisah nyata, dan pemikiran kritis tentang kondisi ini. Yang kedua, tujuan dari buku ini, ada 3 hal utama yang ingin saya capai melalui buku ini. Yang pertama itu membangun kesadaran kolektif. Saya ingin masyarakat, terutama generasi muda, menyadari bahwa masalah kemiskinan dan ketimpangan bukan sekedar angka di laporan ekonomi, tetapi realitas yang harus dihadapi setiap hari oleh banyak orang. Yang kedua itu adalah mendorong pemikiran kritis dan solutif. Nah, buku ini juga bukan hanya tentang sebuah keluhan, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa memahami akar masalah dan mencari solusi yang realistis. Saya ingin membaca dan memulai berpikir lebih dalam tentang kebijakan ekonomi, ketimpangan akses, dan bagaimana kita bisa turut serta dalam perubahan. Yang ketiga itu mendorong untuk menginspirasi aksi nyata, dan harapan saya itu adalah setelah membaca buku ini, pembaca, masyarakat, mahasiswa tidak hanya merasa prihatin saja, tetapi juga terdorong untuk bertindak, baik itu dalam bentuk advokasi, gerakan sosial, atau sekedar berbagai kesadaran dengan orang lain. Yang ketiga itu terakhir, gagasan dan narasi utama di dalam buku ini. Ada 3 hal yang terbagi dari beberapa bab, menggali berbagai aspek dari tema besar yang saya angkat. Nah, beberapa poin yang saya bahas itu adalah, yang pertama, di bab 1 itu adalah paradoks tanah subur dan kelaparan. Bagaimana bisa Indonesia yang begitu luas, kaya akan sumber daya, justru menjadi tempat di mana rakyatnya kesulitan mendapatkan makanan yang layak. Yang kedua itu adalah kapitalisme dan ketimpangan. Saya mencoba untuk mengulas bagaimana sistem ekonomi saat ini menciptakan kesenjangan antara pemilik modal besar dan masyarakat kecil yang hanya menjadi pekerja di tanah mereka sendiri. Contohnya seperti kemarin pagar laut, yang dimana banyaknya korporasi besar yang menjatuhkan rakyat kecil dengan cara menutup akses pencarian masyarakat biasa. Yang ketiga itu adalah kebijakan dan ketimpangan sosial. Saya membahas bagaimana kebijakan pemerintah yang seringkali tidak berpihak pada rakyat kecil, serta bagaimana korporasi besar mendominasi sumber daya. Selanjutnya itu bab 4 itu harapan dan jalan keluar. Nah, ini saya tidak hanya berbicara tentang masalah keluhan, tetapi saya coba untuk mengangkat kisah-kisah inspiratif dan mereka yang berjuang menciptakan perubahan, baik dalam skala maupun besar. Semoga buku ini
adalah bagian dari perjuangan saya untuk membuka mata kita semua terhadap realitas yang ada. Namun, perubahan tidak bisa datang hanya dari tulisan. Saya berharap dan saya ingin mengajak bahwa buku ini bisa menjadi bahan refleksi dan dorongan bagi kita semua kalangan, untuk memulai bergerak sekecil apapun itu. Jika tanah ini subur, mengapa kita masih lapar? Dan jika kita tahu penyebabnya, apa yang akan kita lakukan?